Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita membahas terkait ungkapan M. Kodari terkait Bu Megawati. Kegalauan apa saja yang dialami Bu Megawati terkait Pak Jokowi. Bu Megawati takut kader PDIP meminta Pak Jokowi menjadi ketum, dan kegalauan apa saja yang dialami Bu Megawati setelah Hasto jadi tersangka. Kita lihat ya gimana ungkapan M. Kodari. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Yang mana, Pak Jokowi? Iya. Kalau Pak Itu Jokowi biasa apa gimana? Kalau kata Pak Laks tadi, Pak Laks, Iya. gimana? Kalau Orang yang punya prestasi di partai harusnya kan dirawat. Iya. Ya itu kan perbedaan pemikiran, perbedaan agenda. Kayaknya udah pernah kita bahas juga di sini. Ya, Kan ini belum akhirnya jadi dejavu saya. resepsinya kan baru kemarin. Kemarin kan kira-kiro. Iya. Kiro-kiro. Iya. Akhirnya ini udah vonis kemarin pembacaan putusan ini. Iya kan, pimpinan di PDI Perjuangan merasa bahwa yang terbaik itu adalah, misalnya nih ya, kalau diruntuk ke belakang kan Mas Ganjar. Sementara ada kader yang Jokowi merasa bahwa yang terbaik, yang mau melanjutkan program-program yang sudah ada adalah Prabowo. Ya. Terjadi kesenjangan di sana. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan ada jarak antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Nah, jarak itu sampai di satu titik di mana pada hari ini, kalau kita bicara pilkada misalnya ya, puncaknya itu meledak sudah itu. Kalau kemarin kan Ganjar kalah kan, hari ini ditambahin Andika kalah. Walaupun Pak Pramono menang. Kalah juga di Jawa Timur, kalah juga di mana? Di Banten, kalah juga di Jawa Barat, Sulawesi Utara. NTT kalah. Di mana? Di Bali menang tuh. Di Sumatera Utara gitu. Yang menang di Bali gitu. Ya sampai satu titik di mana kita memang udah nggak bisa sama-sama lagi dengan Pak Jokowi. Nggak ada lagi yang diharapkan dari Pak Jokowi, ya sudah, lepasin aja. Ini sama kayak pertanyaan saya tadi Mas Romi dan Pak Laks. Ini kabar sukacita apa kabar duka cita untuk Pak Jokowi? Untuk Pak Jokowi, menurut saya kabar sukacita. Gimana tuh? Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih. Ini free transfer Bosman Room. Iya, waiting game antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana, di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu sama Pak Jokowi? Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal ini kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Oh. Udah bukan kader lagi. Misu-misu juga nggak boleh. Boleh aja. Dipisui. Cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan? Udah kalian udah pecat kok masih diribut. Dan udah bukan presiden lagi kan? Udah bukan presiden. Enggak, tapi yang terpenting kan soal itu tadi udah bukan kader lagi. Iya, kalau masih presiden kan masih bisa misu-misu. Lo iyalah. BPKB udah ganti nama nih ya. Iya. Kritikus. Milik lagi. Iya. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan. Misalnya nih 2029 suaranya naik apa turun kan gitu kan. Salah satu contohnya. Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan untuk, atau cara Bu Mega untuk Mencegah, memitigasi. Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalimat yang dibacakan itu kan tidak punya ruang atau tempat lagi untuk menduduki jabatan. Kalau nggak salah begitu ya, kurang lebih ya kalimatnya. Saya lupa lah. Gitu. Aku juga lupa. Ya, persisnya kira-kira begitu. Itu kan sama dengan mengatakan lu nggak bisa balik karena lu udah bukan kader lagi. Nah, bayangkan nih kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu, tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum.
Tapi kan tinggal ke PT UN gugat. Apa tuh? Gugat apa? Pemecatan itu kan bisa digugat. Nggak Iya, lewat- tapi nggak kan lewat mahkamah partai. tapi kan beda. Kalau misalnya kemarin nggak diberhentikan, nggak dipecat. Ya, itu lebih jalan tol Oh, lagi. itu kan masih anggota berarti gitu loh. Kalau ada yang mengusulkan, Berhak ya dia masih anggota. tanpa harus ada Iya. ini ya proses judicial Bukan lainnya. bukan mustahil itu. Tapi emang ada sebenarnya. pikiran gitu? Hah? Emang ada pikiran? Sebetulnya sih menurut saya enggak, tapi kan Bu Mega kan mengatakan ada apa istilahnya tuh out. Apa? Oh ini di uyo-uyo, di kuyo-kuyo, bukan? Bukan di au-au atau apa namanya tuh istilahnya. Pokoknya ada potensi diintervensi lah, Di cawe-cawe, bukan? di cawe-cawe. Nah kan makanya Bu Mega waktu itu kan ngomong, sebenarnya saya udah mau mandito, udah mau nggak mau maju lagi. Cuma partai kita mau dikuyo-kuyo, mau di cawe-cawe, mau diambil alih, makanya saya turun lagi. Enggak, kan begini. Persoalan kita kan harus Jangan-jangan ini informasinya. kita kan harus apa objektif atau jernih lah melihat situasi di PDI Perjuangan itu seperti apa. Tadi kan saya waktu datang kan sempat dengarkan juga Pak Laks di sini kan. Di PDI Perjuangan itu setelah Bu Mega itu kandidat penerus itu cuma 2, Puan dan Prananda. Nah antara 2 ini tidak ada yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Oke. Sehingga kalau nanti tidak ada Bu Mega yang maju sebagai ketua umum, maka kemungkinan PDI Perjuangan itu bisa belah. Nah, untuk menghindari situasi terbelah itulah Bu Mega tetap ada di sana, gitu. Nah, kalau tidak ada Bu Mega di sana, ada ruang bagi masuknya kandidat ketiga. Kan biasa tuh ya di politik kan, lagi ribut nih A sama si B, gitu. Jalan tengahnya apa? Kandidat yang lain. Misalnya nih, siapa nih? Kadin lagi ribut antara siapa? Arsad dengan Anin. Bukan mustahil ya. Nanti muncul nama ketiga sebagai jalan tengah. Sergio ini emang top Iya, untuk jangan-jangan jalan. ini ya, skenario sebenarnya Iya. skenario-nya. Dongkrak langit, cawapres apa jelek, dongkrak langit, ya kan? Sama ada yang ketiga, dongkrak antik katanya. Itu Pilpres kemarin. Iya, untuk Gibran dan Ya. dulu Rano Jadi Karno. gini, Rano Karno dulu, tesis sebetulnya beliau. kan PDI Perjuangan itu pada hari ini kan dia kuldesak. Dia jalan buntu dia. Jalan buntu. Bu Mega ini boleh saya bilang ini akan jadi ketua umum PDI seumur hidup. Karena dinamika yang ada antara interrelasi yang ada antara Puan dengan Nanan ini nggak ketemu nggak ketemu solusinya. Gitu. Jadi bayangkan udah berapa tahun nih isu kompetisi antara 2 orang ini bergaung dan dijelaskan oleh Pak Laks dengan sangat gamblang kan, bahkan sampai dapil pun juga dibagi kan, dan saya juga pernah ngomong juga itu. Ini nggak akan ketemu, misalnya satu akan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, nggak akan terjadi itu. Sehingga Bu Mega akan menjadi ketua umum seumur hidup sebagai sumbat pengaman terhadap potensi meledaknya atau fragmentasi internal PDI Perjuangan. Artinya di balik Bu Mega itu ada ketidakpastian yang sangat luar biasa. Oh, ya. luar biasa. Itu apa namanya, hantu ketidakpastian. Udah 3 hantu Hantu ketidakpastian. Semua orang dibilang hantu. Nah, ini bukan orang nih, hantu ketidakpastian. Tapi bahasa Inggrisnya specter. Iya. bukan ghost. Apalagi devil gitu kan. Apalagi demit. Oh gitu. Iya. Bukankah eskalasinya sekarang sudah semakin, maksudnya gini, ketika kita tahu belakangan di media sosial eskalasi terhadap misalnya Bambang Pacul, kan tadi Mr. Q bilang kan, Bambang Pacul itu kan ya sebenarnya Puan Maharani. Iya, iya. Iya, jadi sebenarnya mau menyerang Puan Maharani tapi ya kan nggak mungkin. Jadi ya Bambang Pacul aja. Iya. Ya, mudahnya kan begitu kan. Betul. Nah ini kan eskalasinya udah makin naik nih. Iya. Artinya perselisihan terbukanya udah Iya kan, makin. paling kan begini nanti kompetisinya itu untuk mengisi DPP. De facto kan Mas Bambang Pacul udah tersingkir dengan dilepasnya jabatan sebagai ketua Bapilu itu, atau dibagi 2 jadinya, Bapilu legislatif dengan eksekutif. Itu kan sebetulnya udah upaya untuk menyingkirkan, memprotoli kekuatan Mbak Puan dan Mas Bambang Pacul. Karena Bapilu legislatif ya kerjanya 5 tahun lagi nanti ya. Iya.
Itu, dan ini kan bisa jadi akan berubah lagi nih konstelasi hasil Kongres 2025 ini. Ya, kalau misalnya yang lebih kuat kubunya Nanan, mungkin 75% barangkali, bisa juga. Nah, apakah kemudian Kongres ini akan jadi momentum di mana Bu Mega memutuskan, oke, saya bela Nanan, atau saya berikan kesempatan kepada Nanan, wallahu alam. Menurut saya Bu Mega kalau mau salah satu itu, mau suksesinya mulus ya, ke depan ya, mau nggak mau dia harus memprioritaskan salah satu, dia harus memilih siapa putra mahkotanya dia. Per hari ini saya melihat Bu Mega kayak susah untuk memilih putra mahkota. Gitu. Jadi Bu Mega harus, kalau nggak mau jadi ketua umum seumur hidup, ya dia harus memilih di Kongres yang akan datang siapa yang akan dia jadikan putra mahkota. Jadi kalau anggap aja begini nanti. Belum ada Prince 2025 of Wales ya? belum. Prince or Princess Tuku Umar. Belum ada. Ibaratnya begini, nanti kita lihat Kongres 2025. Apakah 100% orang Puan atau 100% orang Nanan gitu ya? Atau 50-50 kayak sekarang. Iya. Nah, kalau misalnya 50-50, oh ini Bu Mega akan seterusnya. Dan situasi stalemate atau situasi apa namanya remis ini akan tetap berlangsung seperti yang sudah-sudah. Ya, orang juga bisa mengatakan, nah itu kan sebetulnya indikasi bahwa Bu Mega tetap mau berkuasa di PDI Perjuangan. Bisa juga, tergantung dari kacamata mana kan, gitu kan. Gitu. Strategi Bu Mega juga mungkin ya. Iya kan. Kan Bu Mega bisa aja presiden atau kekuasaan itu bisa membuat orang lupa gitu kan. Ya kalau bicara kekuasaan kan bukan cuma kekuasaan negara, kekuasaan partai kan juga kekuasaan juga. Itu selama itu jabatan publik, organisasi publik ya bisa dikatakan seperti itu. Kecuali kalau kita bicara organisasi privat kan gitu. Orang bisa mengatakan Anda ingin berkuasa seumur hidup di perusahaan Anda. Ya tapi kan Anda nggak, itu kan wilayah private. Iya. Monggo aja. Anda nggak bisa memaksakan norma-norma publik di situ. Gitu. Tapi kalau misalnya mengatakan Anda ini nafsu berkuasa, membabi buta kan di negara, menurut saya ngomong begitu harus bisa ngomong begitu juga di partai. Iya kan? Loh, negara dengan partai kan sama-sama organisasi publik. Kalau ini ada ya tokoh partai misalnya sekjen gitu, ini presiden membabi buta ingin memperpanjang kekuasaan, bisa nggak dia ngomong hal yang sama di partainya? Gimana contohnya? Contohnya, kalimatnya tadi udah. Coba. Misalnya sekjen gitu ya. Sekjen di PDI misalnya. Ya sekjennya udah kalimat saya sudah ulangin. Sekjen di mana? Ya, bisa dipakai di semua. Oh, di semua partai. Bisa dipakai di semua partai. Sekjen Gerindra juga bisa, Bos. Pak Prabowo udah dari awal. Ini Pak Prabowo baru ya. Tadi kan ketua umumnya ganti-ganti ya. Ketua umumnya kan sebelum Pak Prabowo kan almarhum Profesor bisa. Tapi Pak Prabowo kan tahun berapa? 2009 ya. Enggak, dan sebelum kan sekjen dan Pak Prabowo kan baru jadi ketua umum nggak begitu lama setelah sepeninggal Profesor Suadi ya dia. Tapi sekjennya Gerindra kan nggak pernah ngomong gitu di nggak pernah. Poinnya itu. Nggak pernah. Iya maksudnya. Poinnya itu. Nggak pernah ngomong begitu tentang negara, tentang presiden nggak pernah ngomong. Sekjen PKB ngomong gitu. Kalau Caimin mau hapuskan jabatan. Aku tuh gak cocok aku. Tak mau gugat tuh ke MK aturannya. Partai nggak harus ada sekjennya. Ini sambil guyon. Dia korban. Nggak salah juga karena beliau kan korban sekjen. Ancaman beliau itu kan selalu dari sekjennya. Makanya itu. Karena partai nggak usah ada jabatan sekjen. Sama dua, jangan ada majelis suronya. Itu yang marah PBNU. Dewan Suro. Dewan Suronya kan di minimalisir perannya. Caimin. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.